Kembali lagi di Long Time No See. Kalau nggak long nggak see aja. Apa sih lu basi? Kalau nggak long nggak see. Bagus. Karena yang panjang itu biasanya Iya, terlihat. Kalau yang pendek kan nggak. Iya, kalau misalnya baris pendek juga nggak kerasa tuh. Sama aja lu ah. Pada kesempatan kali ini bersama Long Time No See Project kita akan membahas tentang lagi-lagi tiga chart sosok hantu yang menghasilkan, menakutkan, friendly. Yes. Harus ada. Jadi dari sisi ini takut nih kita nih. Tapi ada hasilnya. Bisa jadi temen. Nah, gitu. Tapi yang kedua tadi menakutkan nih. Nah, itu tapi ada takutnya juga. Jadi gimana? Juga jadinya gitulah. Gitu Langsung ke pembahasan yang pertama. Alright. Dari yang menghasilkan dulunya, Mang. Menghasilkan dulu. Apa itu? Jadi yang pertama adalah tuyul. Pasti udah kenal. Tapi yang lagi naik babi ngepet, tapi belah tuyul lah. Tuyul. Kalau babi kan hewan. Kenapa gitu kan ya? Tuyul sangat populer. Kenapa nggak bayulnya? Padahal kan lebih bagus. Tapi ya sudahlah ya. Soalnya di brandingnya tuyul. Betul. Di skrip kita tuyul. Ada apa nih dengan chart ketiga ini? Kenapa kita membahas tuyul nih? Ya, yang pertama selain menghasilkan, jadi kata sejarah dikutip dari historia.id. Anjir, Anda sudah mulai ya statistik jalan itu. Tapi kayak bego aja. Walaupun nanti kita pasti ada kata-kata kelapohode ya. Kelapohode. Ya maklum. Jangan banyak ini iklan, nanti Anda lupa lagi. Gimana? Menurut historia.com ID. Ingat aing ID. Historia ID. Jadi tuyul itu pertama kali populer tuh pada tahun 1929. Anjing, aing kan ciri pinter ya. 1929. Di saat ekonomi sedang depresi. Nggak bipolar. Cuma depresi. Belum. Ekonomi insecure. Introvert. Ternyata tuyulnya yang bipolar gitu. Hari ini senyum main game. Ketika sedang depresi muncullah tuyul itu. Apakah untuk membuat kita bahagia? Hiburan. Jadi, konon anjing geus konon. Jangan dibalik konon Katanya. Pada saat depresi ekonomi internasional pada saat itu. Istilah ini muncul pada sebuah, bisa dikatakan mungkin kita pernah dengar kayak korupsi yang apel Jerman. Ya, istilah-istilah kayak gitulah. Tuyul ini merujuk kepada orang gundul katanya. Nah, entah ini orang gundulnya sebagai sosok pejabat yang tentunya di Indonesia gak ada yang gundul. Nggak ada. Indonesia juga tidak ada yang koruptor ya. Gak ada. Bersih kita. Negara lain negara lain. Kami cinta Indonesia di dadaku. Garuda. Kamu bangga balirik Pak. Jadi seperti itu, Mang. Jadi sebuah bisa di anekdot kali ya. Sebuah anekdot pada saat tahun segitulah gitu. Jadi untuk menggambarkan sosok gitu. Jadi dimunculkanlah tuyul. Nah, sampai ke Nusantara ini. Nusantara. Kalau ini keluar ke dalam. Anda sudah mulai gini-gini, hati-hati keciduk lah. Gus makan nada-nada ingin. Gimana? Aman. Jadi ketika masuk Nusantara pada saat itu, karena digambarkannya yang tadi gundul, mungkin penokohan terhadap orang yang bermasalah terhadap ekonomi kali ya. Nah, ketika masuk Nusantara, ada orang yang dari susah terus mendadak kaya. Ya dicurigai lah, tuyul lu, pakai tuyul lah, pakai tuyul lah, akhirnya
Iya. Berkembanglah nama tuyul itu menjadi populer. Yoi, jadi pop yang tadinya indie, senja, nah, jadi Ardito. Sudah. Ya, sudah. Yang tadinya efek rumah kaca. Jadi efek rumah tangga. Efek rumah sosis. Bandungnya ayam beneta. Kembali ke tuyul, menurut pandangan Fahmi sebagai seorang indie home, First Media apa? Oh, disebut. Boleh. Anda ini nyari-nyari sponsor terus. Siapa tahu. Iya, di kala pandemi. Ya, bansos kan. Suganda ya. Jadi ya untuk itu sendiri sebenarnya kan sosok-sosok teh ya balik ke gak ada namanya. Gak ada nama, betul. Gak ada nama. Cuman kan yang sering jadi bercandaan kita kan, mana emang pernah kenalan gitu. Jadi kemungkinan gitu. Kemungkinan. Dari sanalah gitu diinterpretasikan lah sama ini sosok gundul, geus tuyul eta. Langsung dijudge padahal mah teuing gitu. Belum tentu kan. Siapa tahu dia pocong yang beres cukur. Nah, bener. Siapa tahu dia ereking. Ereking. Kenapa harus ereking? Main jauh, Mas. Main naon. Ya, kayak gitu, siapa tahu. Tapi menurut dia yang tadi saya kembali menurut pandangan Fahmi seorang indigo pernah melihat langsung, apakah emang benar Bi? Apakah ada yang dicepak gitu rambutnya gitu? Karena stigmanya kan gundul gitu. Apakah ada yang sekarang lagi trennya dimulet? Undercut. Iya, rata-rata yang lihat masih secara langsung memang rata-rata gundul. Cuman apa ya? Geuleuh we ningalina gitu apa? Ya lehoan mah dan dia teh top. Nanti torek teh keluar tai kuping tuh. Ya itu. Eta. Terima kasih Wikipedia. Iya, jadi ya kayak gitulah, ada di salah satu ya adalah gitu. Rata-rata gundul ya. Rata-rata. Cosplay Saitama aja. Saitama aja. Piccolo. Berarti hijau ya. Kalau Krillin ke bintang ini hijau dari Namex. Tapi membahas tentang tuyul. Yes. Ada mitos yang beredar bahwa tuyul itu tidak bisa mengambil. Jadi gini nih. Misalkan kita punya uang 5 juta. Nggak bisa ngambil semuanya nih 5 juta tuh nggak bisa diambil gitu. Pasti diambil 2 juta gitu kan. Iya, gimana ya walau alam sih katanya gimana ininya juga ya, gimana si yang meminta untuk mengambilnya itu katanya, tapi gak tahu sih. Ya orang kan temak ya. Sesuai by request ya. Sesuai by request. Saya tambah request. Ya, pelayanan jasa. Betul. Mungkin kalau sekarang mata elang. Mata sapi boleh. Dengan perkembangannya zaman nih, apakah tuyul ini pakai jaket kulit juga? Pakai pantopel, celana bahan? Apakah ada berpenampilan seperti itu? Pandangan Anda sebagai indigo gimana? Kayak lebih ke ngeberhentiin orang di jalan. Oh, di jalan. Pakai pantofel meskinya. Pakai dokmar ya. Boleh. Dokmar warna merah itu. Apakah gitu? Anjing dokmar beureum. Anjing. Dangdutan di mana? Ya, boleh ke chat kedua. Chat kedua. Oke. Jadi itu ya tadi ya tuyul. Oke. Chat kedua apa nih? Yang menakutkan. Yang jelas sosok wanita yaitu kuntilanak. Banyak versi tuh. Jadi kalau di ya Melayu lah kayak Malaysia tentunya Balaya. Jadi kuntilanak tuh disebutnya Pontianak atau Puntianak. Gitu. Jadi gimana daerah Pak? Gitu. Jadi kalau Puntianak tuh asal katanya dari perempuan mati beranak. Gitu. Ya karena kan memang anaknya si tuyul tadi. Sepertinya. Kayaknya nyambung ke chat nomor 1 nanti ya. Bapaknya itu. Iya. Nanti tunggu.
Oke, jadi karena yang beranak itu jadi kuntil anak. Kalau ibu-ibu kuntil ibu gitu. Kalau nenek Kuntil nenek. Til maksudnya til ya itil. til itu sampai Til. tilda anjing tilda Yang berbating down ya. nah, joget lagi gitu ta beat down ini beat down iya jadi Kuntil anak kenapa menakutkan? Kenapa? Sebagai pandangan orang biasa saja gitu ya. Hidup biasa saja, keuangan Iya, biasa saja. slow. Di mana sih? jadi slow sebenarnya saya cuman ya kembali lagi ke konten yang sebelumnya kan ya di kita kan senang sama mitos-mitos Mitos-mitos, jadi betul. dibesar-besarkan apa segala macam padahal ya di Amerika sana gak ada Gak ada. so Conjuring bahas kuntilanak gak ada Gak ada, betul. Beda nama. beda nama bisa tapi Lucifer anjing langsung Lucifer. terus apa Karena Val- belum ada Pangeran neraka itu. oh ya Lucifer pangeran neraka tapi keren-keren ya hantu-hantu keren luar negeri gitu kan. jelas Falak aduh boleh disensor itu kalau berbahaya sensor aja Gak tahu aku lagi nyalain rokok. tidak ada pembelaan Tidak Bagus. ada. Seperti biasa. seperti biasa Ayo ikut saya ke lembah ini. ayo ke jurang ini ayo naon Jadi sih kuntilanak ya awal mulanya itu dari mana tadi Malaysia. jadi di Malaysia itu namanya di kita kuntilanak itu namanya jadi ya kalau ya gak tahu sih katanya sih kalau di Pontianak sendiri ya daerah Indonesia lah ya, Pontianak katanya di sana sarangnya katanya tapi gak tahu ya orang belum pernah ke sana kan Berarti kuntilanak ini salah satu yang bisa dibilang studi tour ke Indonesia juga ya. tersebar dia Tersebar gitu kan. udah kayak itu Oh. tersebar mengakar menjalar Anjir. Sehingga sudah tidak perlu dilanjutkan jadi ya itu diamnya kan di pohon seri saya mah seri cerik slow Nah itu kenapa seperti itu Mi? Menurut pandangan Pak sebagai indigo apakah dia bipolar? Ya, moodnya kan naik turun. Swing aja. bagus bener karena kepikiran bener aja Atau kenapa terus nongkrongnya di pohon gitu? Kenapa nggak coba di mall gitu? nah kalau di mall kan ya kita tahu habis kadang-kadang kan kita pakai sendal juga kan insecure iya kan anjing Jangan-jangan kalau kuntilanak ada di mall juga nggak akan Oh. pakaiannya putih ya? nggak akan Ada logo L sama Nah, P gitu. Alfi, Gucci, Gucci. tiba-tiba kan nggak akan mungkin polos. Wangi gitu. Aduh, dibahas lagi saya bingung. Tapi emang itu ya yang mencirikan kuntilanak dari yang lainnya karena bipolarnya itu ya. Iya, bipolar. Bahkan di konten Jurnalisa sendiri kan ada ditanya tuh, nanya kan si yang Yang oh ajak kan? Jadi ditanya, nah si maneh, ya kenapa sih kamu ketawa terus nangis ketawa nangis? Ya teuing kata sosoknya tuh, ya gak tahu orangnya geus kieu we. Tadi. Padahal mah sedih tapi yang serius. Nah, artinya ya kita bisa ngambil hikmahnya kan. Halo. Jadi kita bisa ngambil hikmahnya dari situ. Di saat kita bersedih, masih ada orang yang menghibur kita. Menghibur kita. Filsuf banget. Filsuf banget. Tapi mengenai kuntilanak ini kan biasanya suka ada asal mulanya gitu kan. Kenapa dia bisa seperti itu sih? Iya tadi, yang tadi teh wanita yang sedang hamil, terus katanya meninggalnya dia lahiran tuh di dalam kubur katanya gitu. Jadi kan ya Pontianak itu kan asal katanya jadi perempuan mati beranak. Tuh. Ketika matiku beranak, Mati aku. Oh. siapakah anakku? Anakmu siapa? Tapi memang ada yang berwarna juga ya Mi. Iya itu katanya
ya merepresentasikan kekuatan mereka katanya gitu. Kekuatan mereka. Ya tapi ya macam-macam lah, ada yang bawa anak juga apa segala macam. Katanya yang bahaya tuh, yang paling bahaya tuh yang bawa anak kan. Oke, kenapa tuh? Jadi kalau yang bawa anak tuh dia tuh Beban. Betul. Lebih banyak mungkin biaya-biaya yang keluarnya. iya. Sehingga bahaya. Tren agen mahal. Ketika emak-emak bawa anak tidak Iya, punya capok. biaya, wah bahaya tuh. Apalagi gak ada bapak. Bingung. Kadang mah Dulunya. betul. Acan budakna step anjing. Wah, bahaya banget tuh. Soalnya mama didiemin sendiri aja kan, atau Aduh. mama yang lain didiemin sendiri, gibah udah bahaya. Ini Oh, iya. ditambah anak, Iya, kurang waduh. biaya. Iya, Bahaya sekali. makanya apa sih sosok ini tuh ngikut tapi dia tuh gak kedeteksi gitu. Kalau misalnya Kunti biasa kan ya adalah hawa-hawa panas apa segala macam. Dia tuh gak kedeteksi sampai dia nemu di salah satu keluarganya orang yang diikuti ini punya anak. Jadi ya tetap gitu apa nyarinya anak yang masih dikandung. Gitu. Lebih Terus bahaya. kenapa sih nyari anak itu nggak nyari hikmahnya aja gitu? Ya walau alam lah. Balik lagi. Jadi itu hamil karena diperkosa. Eh, Hamil sendiri. macem-macem sih, macem-macem sih. Hamil sendiri aku mah makin naon disuntik inseminasi inseminasi buatan itu ya walau alam lah gak tahu gimana. cuma itu ya. Kenapa membuat di chart kedua ini kuntilanak ini salah satu yang menakutkan gitu kan? Ya karena kan ya berhubungan anak lah. Berhubungan dengan anak menakutkan. Tapi katanya mencari justice, mencari keadilan. Waduh, jangan di sini. Mencari pertanggungjawaban katanya yang jahat mah. Iya. Mencari Iya ada. Jadi yang menanam sperma. iya, tapi rata-rata gitu sih ya. Nyari apa? Bapakna kamana. Bang Toib itu ya. Bang Toib. Jangan-jangan ini semua gara-gara Bang Toib. Bener, wah bahaya tuh lagu pemanggil arwah. Tapi apakah mereka dalam tanda kutip mereka ini tidak tahu gitu bahwa bisa dibanding gitu lewat pengadilan? Tidak mengerti atau jangan-jangan dia karena mereka ini tidak tahu jalur hukumnya gitu sehingga harus kemana nih? Yang hidup pun kan yang hidup Mau ngelaporin ke sini diimbalin lagi lapor ke sana. nah Apakah Kak Seto bisa berperan dalam kasus ini? saya cinta Indonesia. Lanjut Bang. Merujuk bahaya. Oke, itu ya jadi menyeramkannya. Friendly nih, chart nomor 1. Siapa yang tidak kenal dia? Wah. Biasanya ada tuh di mapnya PUBG itu anjir. Oh bener. Ini bener. Apalagi kalau bukan pocong. Anjing, pocin Ki. Yo. Kurang friendly apa masuk game anjing. Masuk game kurang friendly apa? Sok masuk game ini bayangin. Iya, anjing. Mau turun di mana? Pocin Ki. Pocin Ki. Pocin Ki lain. Edan. Friendly saya tadi ya apa ya? Kenapa bisa friendly ini? Ya soalnya apa ya? Kalau misalnya lihat banyak juga sih, banyak sebenarnya banyak berinteraksi, bukan berinteraksi ya banyak lah di sekeliling gitu yang seperti itu. Ya walaupun perbandingannya banyak, soalnya gak generalisir juga gitu. Bahkan wanita pun ada kan. Dulu ada nih? ada filmnya kan sampai dulu Mumun pocong kan, tahu nggak? Mumun Suri. Memunduran. Timun Suri aja Oh, jadi si Pocingginya ini perempuan gitu. Ya nggak melulu laki-laki sih gitu, walaupun ya yang kita tahu kan representasinya cowok juga. Tapi kembali lagi nih, menurut pandangan Fahmi yang seorang indie home, emang ada nih ya perempuannya? Udah sempat kenal. Sempat. Oh, karena Anda juga menutup diri karena LGBT.
Karena nggak mengotakkan gender. Tidak memotakkan gitu. Iya, tidak memotakkan. Jadi ketika Fahmi melihat seperti itu, biar. Oke, kenapa bisa friendly? Kenapa sih bisa friendly? Salah satunya itu. Iya, banyak ditemukan, terus juga kan Ditemukan. Biasanya nih diamnya di mana sih? ini pohon pisang biasanya. Pohon pisang. Monyet atau pocong? Nah, masih dipertanyakan itu. Nama asli Anda siapa? Emang sukanya pisang ya, Mi? Bukan pisang apa ya? Ya katanya lebih teduh kalau kata dia. Kenapa nggak coba di payung gitu? Jadi Payung teduh. jadi apa? Mari bercengkrama. Mari bercerita kok bercengkrama. Itu mah Bandung. Bandung itulah. Di atas meja, Di atas angin meja. membawa senyuman. Biasanya itu ya di pisang gitu Di ya, pisang. pohon pisang. Iya, banyak yang menemukannya di sana, tapi kayak di jalan-jalan gitu sebenarnya ada juga sih sebenarnya gitu. Cuman ya berdampingan lah gitu ibaratnya kan. Ya kehidupan lah. Seperti yang tadi yang cat kedua tadi ya, kuntil ibu itu. Kan asal usulnya karena dia dari punya anak segala macam. Ini asal usulnya terbentuknya itu kenapa, Mi? Nah, kalau misal banyak di literasi sih ya kayak Wikipedia dan lain sebagainya. Jadi katanya tali ikatannya tuh gak dibuka. Oh, Kayak gitu. berarti di situ ada unsur human errornya. Nah, human error. Nah, itu bahaya euy. Jadi ya menghasilkan seperti itu. Tapi juga ada juga versi yang mengatakan ini. Nah, iya penyakit orang poho kan. Nah, itu dia. Anda terlalu banyak iklan jadi Anda. Ayo sponsornya. Banyak gimmick. Jadi yang matinya tidak sempurna Tidak katanya sempurna. gitu. Apa ya matinya kayak ya bunuh diri atau apalah yang sebagainya. Macam-macam sih. Yang saya bingung itu waktu itu kemarin-kemarin kan ada mitos yang apa yang pocong keliling itu. Yang polling. Jadi suka kan itu. Nah, yang saya bingung itu gimana cara ngetok pintunya, Mi? Ya. Sepaham sih. Deden aja. Ting dikit tuh. Jangan-jangan dia atlet bola, Mi. Jika ada ting poli aja. Aduh. Ya nggak tahu belum apa ya. Ya itu kan cerita rakyat kali ya. Tapi kan masih hidup. Kalau dikonfirmasi orangnya kan masih hidup. Nah katanya yang apa yang anaknya juga masih hidup kan itu mah sampai sekarang. Nah walau alam sih kalau misalnya ceritanya kayak gitu ya. Karena kan beritanya juga ya. Simpang siur lah ya. Soalnya kan itu apa namanya bapaknya kan ngilmu. Ya. Jadi ada yang sumpah pocong juga Sumpah pocong betul. bisa. Jadi macam-macam sih triggernya. Sumpah pocong. Kenapa sih kalau kita kalau ada kasus segala macam harus sumpah pocong gitu? Kenapa nggak sumpah kuntil ibu misalkan? Sumpah tuyul. Sumpah tuyul misalkan lebih menguntungkan kan? Sumpah kuyang. Sumpah kuyang. Karena sumpah demi Allah udah jadi makanan sehari-hari. Sumpah demi Allah lain abi. Demi Allah anjing, demi Allah. Demi Allah anjing lain aing. Ya banyak. Kenapa harus sumpah pocong? Nah, kenapa itu, Bi? Jadi dulu tuh untuk memberitahu apa ya mungkin dulu referendum dari hukum belum terlalu kuat kali ya. Dan juga kan itu masuknya apa ya disebut adat istiadat kali ya, adat suatu daerah gitu. Ketidakpuasan dengan keadilan. Ya jadinya kayak gitu kan merepresentasikannya mereka kemana aja gitu. Apakah menjadi budaya juga itu? Kalau budaya enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Soalnya ya kita kan takutnya karena dampaknya gitu. Dampaknya, Kalau misalnya yang bohongnya itu kan udah langsung lewat dia. Gitu. Sakit. Langsung jadi sosok pocong katanya. Tapi menurut pandangan Pami sendiri ketika kita sudah sumpah pocong itu kan membuktikan bahwa kita tuh tidak berbohong ya. Ketika berbohong emang ada kejadian seperti itu? Sepengetahuan Pami aja. Kalau melihat mah belum ya. Belum. Kalau misalnya ya kalau sepengetahuan mah kita lihat-lihat di cerita tapi ya ada.
Cuman untuk yang lebih konkret ya kita berbicara berita lah gitu dan lain sebagainya, asal belum pernah gitu. Belum pernah. Apakah gimmick seperti yang babi ngepet kemarin? Nah, kita tunggu saja. Dia potret. Kebetulan nanti juga Fahmi mau tutorial Edan. soal pocong untuk membuktikan gitu bahwa benar tidaknya gitu. Anjing. Kok niat? Kayaknya konsepnya gak gitu. Tidak sampai ke Anda masih cinta karir Anda. saya cinta hidup saya. Bahaya kan nanti kalau misalnya kamu selingkuh enggak bahaya. Tapi gini Mi, mengenai pocong itu kan karena diikat semua ya, pocinki ini kan diikat semua gitu kan. Apakah dia melompat-lompat? Tapi kan ada beberapa yang di visualkan bahwa dia melayang gitu. Apakah memakai otopet Grab gitu? Otopet Grab. Skateboard listrik gitu misalkan. Nah, menurut pandangan Fahmi sebagai seorang indie home, balik lagi indie home. Gimana sih Mi gitu? Apakah dia melayang, meloncat atau kayang? Gitu? Kalau kayang ada lagi tapi nanti lah. Kalau lebih ke melayang sih dia. Lebih ke melayang. Melayang ya? Berarti stigma masyarakat bahwa itu loncat-loncat bukan ya? Ya kan karena aktor yang main. Oh, jangan-jangan Atas sedang membuat prank. Udah mulai bahaya ini. Bagi-bagi duit. Udah mulai merujuk. Berarti menurut pandangan Fahmi itu sendiri dia melayang ya? Melayang. Jadi banyak kejadian. Melayang itu nggak fly. Nah, sih. Itu apa yang dikonsumsi dia itu misalnya? Kebanyakan pisang. Wah, banyak lah. Seperti itu. Jadi ya balik lagi sih. Ibaratnya yang tadi ya menghasilkan menakutkan sama friendly. Friendly betul. Iya. Ya pertama sopan santun juga padahal kenapa Pocinki ini friendly ya tadi salah satu cerita masyarakat dia sopan santun ketuk pintu dulu gitu kan. Gak langsung nyelono. Iya. Kalau nggak ada orang ya udah dia pergi gitu kan. Tidak loncat-loncat, dia melayang gitu. Menghargai gitu. Pengguna jalan kan. Senang di tempat teduh. Iya, senang di tempat teduh. Slow saya tahu. Takut kepanasan Hidup. Slow pokoknya saya tahu. Menjaga pohon pisang gitu kan. Perawatan kurang apa lagi coba? Apa lagi friendly apa aslinya. Gitu kan? Baik. Jadi ya kalau misalnya ditarik kesimpulan merenya dari ketiga itu, yang pertama tidak perlu ditakutkan sebenarnya. Tidak perlu ditakutkan. Cuma kita kalau melihat ya lari aja udah gitu. Gimana? Kebanyakan diam. Dan di kita mah katanya menakutkan tapi dicari. Dicari, ya itu manusia sih. Lagi-lagi konten gitu. Lumayan juga. Hiburan. Yang menghasilkan. Tentunya. Ketika MLM sudah banyak diciduk, timbullah hiburan. Timbullah ini yang baru nih. Kita tidak perlu prospek. Cukup posting. Ya seperti itulah. Jadi ya intinya jangan ditakutkan lah toh. Apa ya? Ya kita hidup berdampingan dengan yang goib kan. Betul. Dan juga ada barrier di situ gitu, dimana kalau misalnya takut ya mereka seneng gitu. Nah gitu. Kalau misalnya dicari ya mereka seneng gitu karena merasa dianggap gitu. Jadi ya udahlah gitu. Kita cukup tahu kita berdampingan, tapi ya udah kita jalani hidup kita, toh mereka juga menjalankan apa yang mereka perbuat atau mereka jalani kan, santai. Ada jalannya masing-masing. Ada jalannya, bahkan tanah yang mereka pijak pun 1 jengkal di atas kita udah beda. Oh. Jadi ya udah masing-masing. Makanya itu salah satu logikanya kenapa mereka melayang, karena dari tanahnya aja udah sejengkal. Udah sejengkal bedanya. Berbeda. Iya, mereka tuh tidak berbeda. dibuat sama tanah kan. Kalau manusia kan Ya, kalau manusia ada unsur tanah ya mereka. Itu yang bikin jalannya buat mereka itu dari mana proyekan Podomoro? Kayaknya ada dinas perhubungan di sana. Oh, ada dinasnya juga Min. Sepertinya. Di mana kantor? Ada ya. Jadi seperti itulah. Oke, kesimpulannya dari top 3 ini. Iya. Tadi sih balik lagi ya, jangan ditakutin. Jangan ditakutin yang pertama. Terus juga
saling Ya, menghargai. kita tahu mereka ada tapi ya udah lah Ya gitu. udah, Nggak gitu. usah kalau misalnya dicari ya mereka nganggapnya kan naon sih ibaratnya mungkin mereka lagi tidur lagi aktivitas naon sih ditayang gitu makanya ya sorry melenceng dikit makanya yang mainin Jelangkung kan rata-rata marah si sosok teh ya mungkin mereka lagi ngapain lah di dunia mereka terus dipanggil gitu ibaratnya anjing Dia naon lagi akar, adanya Lagi lagi masak. lagi mah anjing naon sih naon sih iya terus pas datang disuruh pergi kan anjing naon anjing itu Anda sudah memanggil saya. naon atuh pas datang ditanya terpentingnya. Penting gitu. terpenting naon anjing kermas aja Kermas. Ini kan tutung. Ya. Itu yang membuat dia menjadi marah gitu. nah itu dia udahlah agak apa ya ya ngapain gitu maksud orang Ya intinya kalau Anda tidak mau terpancing, jangan memancing. nice bener itu cerdas Oke, mungkin itu aja Mi ya. Pada konten kali ini kita Yes. membahas 3 chart hantu-hantu yang tadi yang apa? menghasilkan menakutkan dan yang terakhir friendly. Kembali lagi kepada persepsi masing-masing. yes Di sini kita cuma untuk menghibur saja dan mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. amin yes Dan kembali lagi saya mengingatkan terima kasih yang sudah support kita terus nonton Long Time No See project ini. yaps Jangan lupa subscribe, like, and comment. alright Dan menurut kalian nih dari 3 chart ini apa sih ada komen apa gitu? ada yang lebih menakutkan nggak Ada siapa lebih tahu menakutkan atau apa punya cerita atau apapun silakan di komen di bawah. yang banyak Yang banyak dan juga like ya. nyalain lonceng jangan lupa Nyalain lonceng. Terima kasih kembali lagi di konten berikutnya bersama kita Long Time No See. Yes. Kalau Sampai jumpa lagi. oh nggak tagline Oh, pakai tagline.